Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Rifa Azizah, Farhan Sururi, dan Lovely Dilar. Kali ini akan menjelaskan mengenai organ on a chip. Next. Untuk outline pembahasannya, yang pertama adalah definisi dari organ on chip itu sendiri, lalu latar belakang dari dibuatnya organ on chip, lalu jenis-jenis, perancangan, validasi, dan juga future works yang berpotensi pada organ on chip. Next. Yang pertama, kami akan membahas mengenai definisi dari organ on chip. Organ on chip merupakan suatu alat mikrofluida in vitro yang menyimulasikan dinamika fisiologis dan gaya mekanis dari suatu jaringan makhluk hidup yang mana alirannya dialirkan oleh micropump perfusion. Jadi aliran dari microchip ini merupakan hasil dari gaya tekanan tegangan permukaan sehingga bisa dihasilkan micropump perfusion tadi. Lalu alat ini bisa digunakan sebagai model dalam proses pengembangan obat-obatan sehingga hasil yang dihasilkan lebih akurat karena alat ini lebih ditekankan kepada studi mengenai proses fisiologis yang terjadi di dalam organ. Next. Lalu untuk struktur organ chip ini sendiri, yang pertama itu terdapat perfuse chamber dan juga terdapat microchannel. Nah, perfuse chamber ini terdiri dari sel hidup yang disesuaikan dengan jaringan yang hendak dimodelkan, sedangkan microchannel ini sebagai aliran atau nutrisi dan juga growth factor. Nah, jika kita gambar samping pada struktur organ chip ini sendiri memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan membran yang berpori, dan juga lapisan bawah. Lalu material yang digunakan pada organ on chip ini mempunyai sifat biokompatibel sehingga tidak menimbulkan respons negatif pada organ yang hendak dijadikan studi. Dan umumnya material yang digunakan merupakan polimer dari polydimethyl siloxane atau PDMS. Next. Lalu untuk permodelan skala mikro ini pada organ chip ini mempunyai prinsip yang berbeda dengan permodelan skala makro. Pemodelan skala makro dan pada permodelan skala mikro, gaya tegangan permukaan dan kapilaritas memberikan efek yang sangat berarti dalam aliran fluidanya. Dan juga gaya gravitasinya cenderung diabaikan karena tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Next. Lalu untuk komponen fisik yang ada pada organ on chip, yang pertama adalah fluid shear force. Yang ini shear force ini bisa mengubah kepolaran dari suatu organ dan juga menginduksi signaling atau senyawa yang dilepas oleh permukaan sel. Nah, signaling ini dapat memengaruhi fungsi biologis dari sel itu sendiri. Lalu gradien konsentrasi pada skala mikro, aliran fluida pada organ on chip bersifat laminer, sehingga gradien konsentrasinya stabil. Hal ini merupakan mimik dari kondisi asli, yang mana pada kondisi asli sel itu alirannya bersifat laminer, sehingga mekanisme seperti angiogenesis atau migrasi dan juga invasi bisa terjadi pada sel. Lalu ada dinamik mechanical stress. Nah, mechanical stress ini disebabkan oleh tekanan pada fluida, dan mechanical stress ini berperan dalam menstimulasi untuk diferensiasi sel. OSC memungkinkan hal ini karena menggunakan membran berpori yang elastis, sehingga tekanan atau mechanical stress-nya ini bisa terjadi. Lalu cell patterning ini menyesuaikan dari tubuh manusia yang tersusun dari beberapa bentuk sel yang tersusun menjadi suatu pola sehingga membentuk geometri yang khas dari suatu jaringan. Next. Lalu kami akan membahas mengenai latar belakang. Yang pertama, ini adalah dilatar belakangi oleh 2D cell culture, kultur sel dua dimensi yang telah menjadi metode yang digunakan untuk kultur sel sejak awal tahun 1900-an. Nah, kultur sel dua dimensi ini menjadi andalan bagi para ilmuwan untuk memahami fisiologis manusia, kultur sel punca, jadi penyakit, interaksi sel, pencitraan jaringan, penemuan obat, toksikologi, dan metabolisme obat. Namun dari studi cell culture ini mempunyai keterbatasan
yaitu tidak dapat meniru skenario in vivo yang sebenarnya karena tidak dapat menggambarkan fisiologi organ yang sebenarnya. Lalu juga kultur 2D ini tidak melibatkan keberadaan lapisan sel untuk mempelajari kemanjuran obat dan penetrasi ke dalam sel, sehingga gagal memberikan lingkungan mikro yang akurat untuk penemuan obat. Lalu banyak studi penemuan obat terhambat pada tahap perkembangan tingkat 3, baik karena toksisitas atau kurangnya kemanjuran dan secara ekonomi merugikan. Lalu morfologi sel pada kultur sel 2D itu berubah, menunjukkan perataan sel yang mengarah ke sitoskeletal dan perubahan bentuk nukleus. Lalu pada kultur 2D sering berkembang biak, sehingga tidak menggambarkan keadaan jaringan di mana semua sel berada pada tahap pertumbuhan dan siklus yang berbeda. Lalu organ on chip ini juga dilatar belakangi oleh keterbatasan pada terjadi cell culture. Nah, sel pada terjadi cell culture dibudidayakan di dalam lingkungan mikro yang dibuat secara artifisial yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berinteraksi dengan lingkungan di 3 dimensi. Kultur sel 3 dimensi memberikan sel lingkungan mikro yang lebih mirip dengan lingkungan mikro in vivo daripada kultur sel 2D konvensional, sehingga dapat meningkatkan ekspresi fungsi yang berbeda dan meningkatkan organisasi jaringan. Sel yang dibudidayakan dalam kultur 3 dimensi menunjukkan tingkat polarisasi yang lebih baik dan menunjukkan tingkat ekspresi gen yang berbeda dari sel yang dibudidayakan dalam kultur 2 dimensi. Namun dari kultur sel 3 dimensi mempunyai keterbatasan, yaitu gagal mereplikasi aspek penting dari organ nyata seperti antarmuka jaringan-jaringan, misalnya antara epitel dan epitel vaskular, bahan kimia atau aksi mekanis lingkungan mikro. Next. Lalu dibuatlah alat yang bernama organ on chip. Yang pertama itulah cells on chip, yaitu perangkat biologis mikrofluida yang generasi pertama dari organ on chip ini. Mikrofluida melibatkan studi dan manipulasi cairan dalam skala mikroliter yang dibatasi dalam saluran dengan dimensi beberapa puluh hingga ratusan mikrometer. Perangkat mikrofluida yang paling awal memungkinkan peningkatan pemahaman tentang analisis mikro, analisis molekuler seperti microarrays, dan juga memiliki aplikasi dalam pertahanan. Nah, penggabungan mikrofluida dan kultur sel 3D menambah dimensi lain pada penelitian biologi sel yang mengarah pada peniruan lingkungan sel in vivo yang lebih baik. Ini memungkinkan studi organ biologis dengan volume cairan yang sangat kecil, sehingga dapat menekan biaya. Mereka menambahkan beberapa dimensi ke penelitian karena dapat dengan mudah diminiaturisasi, mudah digunakan, sangat sensitif dan kuat, dan dapat disesuaikan dengan desain throughput yang tinggi. Bioprinting 3D telah memungkinkan perkembangan organ yang serba cepat pada perangkat mikrofluida chip. Berikut adalah timeline evolusi dari organ on chip, yang mana dimulai dari tahun 2007 yang berupa lung cells on chip, dan yang hingga pada tahun 2020 yaitu merupakan persetujuan antara FDA dan developer lain. Boleh di next. Selanjutnya adalah jenis-jenis organ on chip. Yang untuk organ on chip sendiri memiliki beberapa model untuk aplikasi pada tubuh manusia. Yang pertama itu lung on chip. Lung on chip ini menitik beratkan pada studi absorpsi nanopartikel terhadap paru-paru. Dan lung on chip sendiri ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu upper chamber yang merupakan tempat interaksi udara dan sel epitel sekaligus tempat pengulturan selnya. Bagian kedua adalah porous membrane berupa lapisan hidrogel yang tipis, dan yang ketiga adalah lower chamber merupakan tempat pengulturan sel otot polos. Dan dapat dilihat pada gambar di slide ini, yaitu struktur dari lung on chip. Dan model yang ada pada slide ini dikembangkan untuk mempelajari mengenai infeksi virus, produksi sitokin dan imun, serta studi drug delivery seperti navomostat, oseltamivir,
amodioquine, dan hydroxychloroquine. Selanjutnya adalah kidney on chip. Ditemukan kidney on chip karena ginjal yang mengandung nefron menyaring sekitar 180 liter darah dari tubuh sebagai fungsi utamanya. Dan model yang dipakai dalam kidney on chip sekarang itu biasanya terdiri dari 4 macam struktur, yaitu struktur lapisan tunggal, struktur lapisan jamak yang dipisahkan membran permeable, struktur pipa lurus, dan struktur vaskular atau tubular yang sesuai dengan karakteristik ginjal. Kidney on chip ini paling tidak mempunyai 5 sifat fisiologi dari renal seperti aliran tubular, interaksi matriks sel dengan lingkungan mikro, properti biofisis yang sesuai dengan lingkungan mikro, properti geometris dari tubular renal, dan interaksi antar sel atau jaringan. Selanjutnya adalah heart on chip. Sel yang digunakan dalam heart on chip ini adalah cardiomyocyte yang berasal dari induced pluripotent stem cells atau iPSC. Heart on chip ini memimik proses pada jantung manusia yang mencakup peregangan siklik, transmisi sinyal listrik, aliran fluida, dan penempatan sel anisotropik. Dengan penambahan sensor lain, heart on chip bisa memodelkan proses dari kontraksi cardiomyocyte, transient kalsium, potensial aksi listrik, dan respons tekanan. Selanjutnya adalah liver on chip, di mana sel liver itu terdiri dari 60% sel parenchymal atau hepatosit dan 40% sel non-parenchymal atau endotet, sel satelit, sel Kupffer, dan sel epitel. Nah, liver on chip ini tersusun dari hepatosit dan sel Kupffer yang digunakan sebagai permodelan proses fisiologis, penyaringan dan pengujian toksisitas obat, memprediksi metabolisme obat, dan menetapkan model penyakit hati, dan juga membangun multi-organ on chip, yaitu chip yang digunakan untuk beberapa jenis organ, bukan hanya satu organ saja. Selanjutnya ada brain on chip, di mana brain on chip ini dimodelkan menggunakan simulasi dari blood-brain barrier atau BBB dan circuit neural, di mana sistem ini memisahkan aliran darah bulk pada otak dan sistem saraf melalui membran. Desain brain on chip ini dengan sistem triple beam mempunyai 2 lapisan, yakni lapisan endotelial dan lapisan sel otak yang dipisahkan oleh membran. Terdapat 5 macam sistem brain on chip yang digunakan untuk memodelkan jaringan otak dan screening obat-obatan. Yang antara lainnya adalah model dengan 2 sel, yakni sel saraf dan endotel, dipisahkan oleh membran berpori, model dari sel neuron, di mana tiap komponen dari strukturnya dipisahkan pada struktur yang berbeda, model yang mempelajari interaksi antar sel dan sel matriks yang menggunakan hidrogel sebagai mediumnya, model yang mempelajari interaksi antar sel yang berbeda pada otak, dan model gabungan dari model-model lainnya. Selanjutnya adalah perancangan organ on chip. Selanjutnya adalah perancangan teknologi organ on chip. Nah, organ on chip ini dirancang untuk menyediakan lingkungan seperti in vivo yang sesuai sel menjadi jaringan 3D yang mampu mereplikasi satu atau lebih fungsi tingkat organ atau untuk mengkultur jaringan organotip untuk mempertahankan fungsinya. Terdapat beberapa pertimbangan saat merancang organ on chip, dan itu biasa dilihat dari konteks penggunaannya yang terkait dengan area aplikasi yang akan digunakan dan mendefinisikan data yang diharapkan. Gambaran umum untuk pertimbangan merancang organ on chip itu terdapat 4 hal. Yang pertama itu konseptuasi dan desain. Yang kedua adalah pemilihan bahan dan fabrikasi. Yang ketiga adalah pemilihan elemen biologis. Yang paling umum adalah pemilihan pada sel terisolasi. Dan yang terakhir adalah jika organ on chip itu dapat didukung kehidupannya dalam perangkat. Oke, selanjutnya yang pertama itu konseptualisasi dan desain.
di mana dalam konseptualisasi dan desain ini terdapat dua pendekatan. Dimana yang pertama itu jenis sistem. Nah, untuk sistemnya sendiri itu ada sistem single organ dan multi organ. Yang single organ ini sering mencapai tingkat keaslian biologis yang tinggi, di mana memungkinkan evaluasi respon organ tertentu terhadap suatu senyawa atau campuran senyawa. Nah, sedangkan untuk sistem multi organ ini, dia menyediakan kerangka kerja untuk mengobservasi interaksi dari satu organ dengan organ yang lainnya. Nah, terutama melalui pertukaran metabolit atau molekul sinyal ultraviolet. Yang kedua itu ada pendekatan untuk membentuk jaringan fungsional, di mana ada top down dan bottom up. Dan top down ini jaringan yang digunakan itu jaringan primer. Misalnya itu potongan organ dari biopsi atau jaringan yang direkayasa yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem organ on chip. Dan yang kedua itu ada bottom up, di mana sel-sel itu akan terisolasi dari immortalis line primer atau sumber yang diturunkan dari sel induk, kemudian dikultur di dalam lingkungan mikrofluida kosong a priori. Dan di mana dia itu mendukung untuk remodeling sel menjadi jaringan neofungsional. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya itu pemilihan bahan dan fabrikasi, di mana pilihan bahan ini tergantung pada banyak faktor, termasuk di dalamnya itu fungsionalitas perangkatnya, strategi fabrikasi mikro, pembacaan, dan juga biokompatibilitas terhadap organ on chip-nya sendiri. Nah, di sini ada tabel beberapa material dan kekurangannya, kelebihannya, dan juga penggunaannya di dalam apa. Boleh di next. Selanjutnya ada pemilihan elemen biologis, di mana pada sel terisolasi. Nah, dalam pemilihan elemen biologis ini ada beberapa kriteria, seperti yang pertama itu spesifitas pasien. Nah, jika organ on chip ini dimaksudkan untuk memodelkan variasi fisiologis pada individu atau pasien tertentu. Yang kedua itu ada fungsi intrinsik selnya. Yang ketiga ada kapasitas ekspansinya, di mana kemampuan sel untuk mengalami proliferasi in vitro dan secara langsung berhubungan dengan jumlah sel yang dapat secara praktis dihasilkan untuk penyemaian ke dalam perangkat organ on chip. Yang terakhir itu ada mendukung jenis selnya. Boleh di next. Selanjutnya ada mendukung kehidupan di dalam perangkat, di mana untuk mendukung kelanjutan dari organ on chip ini terdapat beberapa hal yang kita perlu perhatikan, di mana pemilihan media kultur sel, pembuatan sirkuit perfusinya, kontrol lingkungan mikroselnya, dan juga pemantauan status dari organ on chip-nya sendiri. Apakah layak atau tidak layak? Boleh di next. Nah, selanjutnya ada validasi organ on chip. Boleh di next. Nah, untuk validasi organ on chip ini bertujuan untuk menilai keamanan obat sebelum memasuki uji klinis. Nah, untuk pendekatan standarnya itu, yang pertama itu untuk menentukan sensitivitas dan spesifitas model dengan satu set senyawa yang memiliki banyak data praklinis dan klinis yang tersedia. Di mana setelah rentang dinamis model ditetapkan, hasil keamanan klinis ini kemudian bisa direplikasi dalam keadaan akut atau kronis. Nah, contohnya ini pada pengujian model liver on chip imunokompeten, di mana yang memasukkan hepatosit dan sel non-parenkim seperti sel Kupffer untuk menilai bentuk akut dari cedera hati akibat obat yang dihasilkan dari pembentukan metabolit sekunder di diclofenac. Nah, dalam model ini diclofenac menghasilkan profil metabolisme dan toksisitas yang sebanding dengan yang diamati pada manusia, tetapi tidak pada model hewan. Nah, model liver on chip ini selanjutnya memungkinkan untuk pengembangan model infeksi virus berdasarkan pemeliharaan stabilitas fungsionalnya selama 40 hari untuk pengujian keamanan kronis. Nah, kalau misalkan dia udah aman, berarti boleh dipakai organ on chip ini kepada manusia. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada FutureWorks organ on chip. Yang pertama itu bisa mengkombinasikan multi organ in vitro, di mana model organ on chip ini yang mandirinya itu sebenarnya sudah bisa meningkatkan prediktabilitas pengujian preklinis. Namun potensi penuhnya ini belum dioptimalkan melalui
melalui organ on chip mandiri, sehingga di planlah kombinasi multi organ. Nah, model organ tunggal ini tidak selalu sepenuhnya memprediksi sifat farmakokinetik dan keamanan obat. Nah, sedangkan model multi organ ini memiliki potensi besar dalam mengurangi atau mengganti penggunaan dari sel hewan. Selanjutnya, pendekatan yang lebih bertarget dengan kombinasi 2 hingga 4 organ ini dapat memungkinkan permodelan farmakokinetik atau farmasinamik atau penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi tertentu lebih mungkin untuk diadopsi pada awalnya. Nah, untuk hambatannya sendiri itu terletak pada desain chip dan pematangan jaringan. Nah, kalau hambatan potensialnya untuk interkoneksi beberapa model organ on chip adalah berbagai macam platform yang dirancang menunjukkan kebutuhan yang jelas untuk standarisasi. Boleh di next. Yang kedua itu bisa menggunakan biomaterial lain. Nah, organ on chip ini biasanya menggunakan PDMS sebagai biomaterialnya. Nah, karena PDMS ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu permeabilitas gasnya yang memungkinkan suplai oksigen ke sel-sel di saluran mikro dan fleksibilitasnya yang memungkinkan kekuatan dinamis untuk diterapkan ke sel. Nah, terlepas dari kelebihannya itu, sifat material PDMS juga menghadirkan tantangan, di mana sifat hidrofobisitasnya itu yang tinggi, yang menyebabkan menghalangi adesi sel dan modifikasi kimia atau biologis diperlukan untuk memungkinkan sel menempel pada permukaannya. Dan juga pencucian oligomer yang tidak diawetkan yang tersedia ke dalam media kultur dan sel itu dapat mengganggu proses biologis dan juga mengarah pada hasil eksperimen palsu. Nah, sekarang ini peneliti telah mencari bahan alternatif lain yang bersifat non-penyerap, gas permeable, biokompatibel, optik jelas, dan menerima produksi massal. Contohnya itu bahannya termoplastik, hidrogel, kaca, dan bahan biokompatibel seperti asam polilaktat. Serta kombinasi dari bahan-bahan yang tadi saya sebutkan itu telah diselidiki untuk mendukung generasi berikutnya dari pembuatan chip mikrofluida. Boleh di next. Selanjutnya ada meningkatkan penyerapan umum. Nah, untuk adopsi organ on chip yang lebih luas oleh industri farmasi, peningkatan throughput dan integrasi dengan peralatan laboratorium yang ada perlu ditangani. Di mana fase optimasinya itu sendiri saat organ on chip dapat memperoleh daya tarik jika throughputnya sendiri dan biayanya juga dapat ditingkatkan. Contohnya itu pada platform organoplate dengan tapak pelat mikrotiter dan kemampuan 96 sumur mencontohkan tren terbaru yang memenuhi kondisi ini, di mana bagian bawah kaca dari platform organoplate ini memfasilitasi pencitraan mikroskopis dan juga kompatibel dengan pembacaan otomatis dan penanganan robot. Nah, pengembangan yang lebih lanjut ini bisa dengan menambahkan jejak standar pelat mikrotiter 24, 96 atau 384 sumur yang akan memastikan integrasi mulus mereka dalam solusi robot. Dan juga peralatan otomatisasi yang saat ini sudah ada di lingkungan penelitian dan pengembangan farmasi. Boleh di next. Oke, berikut merupakan daftar pusaka atau referensi yang kami gunakan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya Bu Retno dan teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.